Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pemirsa Nusantara TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ayat Al-Qur'an di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas." Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai pedoman kehidupan, penjelasan bagi manusia. Para hadirin jemaah sekalian rahimakumullah. Al-Quran adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah turunkan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada dasarnya Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia, siapapun itu. Namun dalam kenyataannya hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang terpilih, hanya orang-orang tertentu saja yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupannya. Karena itu di awal surah Al-Baqarah Allah mengatakan hudan linnas, dzarikal kitabu la raiba fih, hudan linnas. Itulah Al-Quran, merupakan kitab suci, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin, Al-Quran haruslah kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Taraktu fikum amrain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan dua hal kepada kalian, manakala kalian pegang teguh dua hal itu, niscaya kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang pertama adalah kitabullah, kitab suci Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah sekalian, sebagai pedoman bagi kehidupan umat manusia, apalagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Quran haruslah dibaca. Ada banyak fadilah, ada banyak keistimewaan terkait dengan Al-Quran sebagai bentuk ibadah apabila kita baca. Salah satunya, Nabi menyatakan, "Afdolu ibadati ummati tilawatil Quran." Bahwa di antara amal ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Karena itu, banyaklah membaca Al-Quran, niscaya Al-Quran akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Salah satu penjelasan tentang pahala yang bisa kita dapatkan dalam bentuk ibadah membaca Al-Quran disampaikan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau menjelaskan, apabila seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan sholatnya dalam keadaan berdiri, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya nilai kebaikan senilai 100 kebaikan untuk setiap huruf yang dia baca. Bukan berapa ayat yang dia baca, tetapi setiap huruf yang dia baca mendatangkan kebaikan senilai 100 kali. Itu apabila seseorang menjalankan sholat, membaca Al-Quran dalam keadaan sholat dan dalam keadaan berdiri. Apabila ada orang yang melaksanakan ibadah sholat dalam keadaan duduk, maka ketika dia membaca Al-Quran, pahala yang didapatnya adalah senilai 50 kebaikan. Bukan hanya di dalam sholat, namun juga di luar sholat, ketika kita baca Al-Quran, maka limpahan pahala pun bakal kita dapat. Kata Sayyidina Ali, di luar sholat, apabila seseorang membaca Al-Quran, maka setiap hurufnya, kalau dia baca itu dalam keadaan berwudu, setiap hurufnya bernilai 25 kali. Dan kalau dia dalam keadaan di luar sholat, sedang tidak berwudu, maka setiap ayat, maka setiap huruf yang dibacanya bernilai 10 kali lipat. Hadirin jamaah sekalian, luar biasa pahala yang bisa kita dapatkan. Yang lebih istimewa lagi, bahwa Al-Quran akan mendatangkan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan,
Iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Di dalam bulan suci Ramadan, sempatkanlah waktu, luangkanlah waktu untuk membaca Al-Qur'an setiap hari. Karena Al-Qur'an akan juga memberikan cahaya dalam kehidupan kita. Nawwiru buyutakum bitilawatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumahmu dengan membaca Al-Qur'an. Para hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, tidak cukup sebatas membaca Al-Qur'an. Cobalah, usahakanlah untuk juga memahami isi Al-Qur'an. Karena hanya dengan memahami isi Al-Qur'an, kita dapat menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan keteguhan kepada kita untuk senantiasa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman bagi kehidupan kita. Dan insya Allah di yaumil qiyamah nanti Al-Qur'an akan tiba, akan datang kepada kita, memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada kita. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.